Alright, this is journey number 4. Journey yang keempat. Tahun 2018 itu menyisakan trauma buat kami. Jadi proses pemulihan Karin dari efek OHSS itu ternyata butuh lebih dari 1 bulan sampai bisa pelan-pelan mulai normal kembali. Jadi pelan-pelan setelah prosesnya perutnya mulai kembali mengecil, air mulai cairannya mulai keluar, kaki juga bengkak-bengkaknya semua mulai mengecil sampai akhirnya ya sepatu lama baru mulai muat. Tapi pemulihan dari mental kami nggak secepat itu, butuh waktu prosesnya. Jadi ya setelah itu kami mengambil trip berdua benar-benar untuk bisa membantu juga memulihkan mental kami lah. Dan kami juga nggak mau cepat-cepat langsung untuk lanjut proses selanjutnya untuk proses embrio transfer. Jadi kita butuh waktu. Kita butuh waktu untuk pemulihan secara mental. Baru setelah tahun 2019 kami merasa sudah lebih cukup siap secara mental. Karin juga sudah cukup secara fisik. Kami baru memberanikan diri untuk ke proses selanjutnya, ke proses embrio transfer. Jadi setelah dilihat-lihat, dicek, ternyata ada 4 embrio nih yang berhasil jadi dengan baik gitu ya. Setelah konsultasi sama dokter, disarankan masukin 2 dulu. 2 lagi kita keep dulu, katanya gitu. Thank God-nya benar-benar di momen itu, dari 2 embrio yang dimasukin, berhasil nempel, berhasil dibuahi, dan jadi. Kita benar-benar rutin kontrol setiap minggunya, kita datang ke dokter untuk dicek gitu ya. Banyak tuh obat-obatan yang dikasih buat Karin konsumsi, karena untuk bisa menjaga supaya embrionya ini bisa bertumbuh dengan baik gitu. Jadi proses pemeriksaan janinnya semua kita lakukan rutin gitu, pengecekan. Sampai satu momen, pengecekan di minggu ke-7. Kita cek, dokter bilang, wah pertumbuhannya baik nih gitu. Terus dicek, dokter nanya, mau dengar denyut jantungnya nggak? Begitu dikasih dengar denyut jantungnya, you know what? Baru kali itu gue ngerasa happy seperti itu gitu ya. Happy yang benar-benar menjalar dari ujung kaki, berjalan sampai ujung rambut tuh benar-benar, literally benar-benar gue ngerasa dengar denyut jantung dari anak gue gitu yang ada di perut Karin. Happy banget. Kita benar-benar bersyukur banget benar-benar ini bisa dengar denyut jantungnya dan ini jadi. Tapi nggak lama. Waktu pengecekan berikutnya, dokter cek, oh iya pertumbuhannya baik, ukurannya baik. Tapi pas dicek jantungnya, denyut jantungnya udah nggak ada. Berkali-kali dokter memastikan. Sampai akhirnya dokter bilang, iya udah nggak ada denyut jantungnya. Kita masih minta, yang bener dok, coba cek lagi. Udah nggak ada. Rasanya tuh dari minggu sebelumnya kita benar sampai naik begitu happy-nya, di minggu berikutnya jatuh hancur. Kita masih bilang sama dokter, dok, boleh nggak kasih waktu? Besok pagi cek lagi. Minta waktu jadwal sama dokter, besok pagi tolong cek lagi. Kita benar-benar pulang, kita doain nggak berhenti. Kita minta benar-benar, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan bisa kan bikin keajaiban. Tuhan bisa kan bikin mujizat. Kita benar-benar doa terus. Kita nangis malam itu. Kita benar-benar berdoa, mohon keajaiban sama Tuhan. Besok paginya, kita balik ke dokter, dicek lagi.
Mujizat itu nggak terjadi. Doa kami nggak dijawab. Denyut jantung tetap nggak ada. Jadi akhirnya dokter atur jadwal siang buat dikuret, buat dikeluarkan janinnya. Keluar dari ruang dokter itu, kita gandengan tangan sambil nunggu jadwal buat bisa kuretnya. Kita nyebrang ke depan rumah sakit, ada kafe gitu ya. Nyampe rumah sakit, depan kasirnya, pas kita mau pesan, kita pesan sambil nangis di situ di kasirnya. Mungkin kasir juga bingung gitu, kenapa mau pesan kopi kok sampai nangis. Sedih banget rasanya. Kita nangis benar terus-terusan di situ. Akhirnya dapat jadwal buat kuret besoknya. Dalam perjalanan pulang, sepanjang perjalanan kita nangis nggak berhenti. Kita doa sepanjang jalan, masih berharap mujizat terjadi, masih berharap Tuhan sanggup bikin keajaiban. Tapi dalam hati kita tahu, udah nggak mungkin. Kita udah kehilangan. Sampai rumah, bersih-bersih, Karin langsung tidur. Karena dia juga udah capek banget nangis dari pagi, nggak berhenti. Setelah semuanya beres, Karin udah tidur. Gue baru mandi. Pas masuk shower, gue nangis di shower itu. Gue nangis nggak berhenti ngalir. Pas momen itu, Roh Kudus menitipkan satu ayat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah. Dengar ayat itu dari Roh Kudus. Gue marah dong pastinya. Gue marah sama Tuhan. Gimana mungkin Tuhan? Aku baru kehilangan. Bisa-bisanya Engkau minta aku mengucap syukur. Bisa-bisanya Engkau minta aku mengucap syukur saat aku lagi bersedih, Tuhan. Gak bisa, Tuhan. Gak bisa. Tapi di momen itu, Tuhan secara pribadi beracara sama gue. Berbicara sama gue. Gue bisa dengar jelas dia ngomong di shower itu. Tuhan bilang, Victor, ya Tuhan, aku sangat mengasihi kamu. Aku memberikan darahku untuk kamu di kayu salib. Dan aku menebusmu, dan aku mengangkatmu menjadi anakku. Apakah kamu bersyukur? Ya Tuhan, aku bersyukur. Akan itu aku bersyukur. Victor, dia panggil lagi. Ya Tuhan, aku mengasihi istrimu. Aku memberikan darahku di kayu salib. Aku menebus kalian dan menjadikan kalian anakku. Apakah kamu bersyukur? Iya Tuhan, aku bersyukur akan itu. Terus dia tanya. Lalu sekarang, kenapa kamu gak dapat bersyukur? Gue nangis gak bisa berhenti di shower itu. Gue rasa udah nyampur air dari shower sama air mata gue udah terus-terusan ngalir. Tapi setelah momen pribadi itu sama Tuhan, lagi-lagi hati damai, hati dikuatkan. Plong semua beban yang tadi ada di pundak, ada di kepala, semua plong, langsung turun semuanya bareng sama air mata yang keluar. Hati gue damai.
gue siap untuk kembali melangkah. Gue tahu, gue mengucap syukur karena Tuhan mengasihi gue, mengasihi Karin. I know for sure, karena dia secara pribadi beracara sama gue. Di momen itu, keadaannya nggak berubah, mujizatnya nggak terjadi, denyut jantung tetap nggak ada, tapi dia merubah hati gue. Dia kasih kekuatan, dia kasih damai, seperti yang dia janjikan. Dia berjalan bersama dengan gue melewati ini. He's a great, great God. He's a good, good Father.